Asam amino pada tanaman jagung. Pada dasarnya asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul lebih kecil, sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Secara umum, ada lebih dari 20 jenis asam amino dalam proses biosintesis. Di mana selain manusia, tanaman juga membutuhkan asam amino untuk meningkatkan hasil dan kualitas secara keseluruhan. Mengingat asam amino secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas fisiologi tanaman, kebutuhan asam amino dalam jumlah esensial pada tanaman dapat meningkatkan hasil dan kualitas secara keseluruhan. Selain dibuat sendiri, asam amino juga dapat diperoleh dari luar dengan cara memberi tambahkan nutrisi berupa asupan asam amino, yaitu produk yang mengandung nutrisi dalam bentuk protein hidrolisat atau cairan asam amino, dan dapat disemprotkan ke daun untuk meningkatkan sintesis protein. Asam amino bisa diaplikasikan dengan cara disemprot ke semua bagian tumbuhan atau dikocor ke tanah. Dengan asupan asam amino dari luar, tanaman dapat menghemat penggunaan energi sehingga bisa digunakan untuk proses metabolisme lainnya. Di samping untuk kebutuhan metabolisme tanaman, fungsi lainnya adalah A. Asam amino melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Tanaman dengan kandungan asam amino yang mencukupi akan membentuk ekstrak pektin di antara dinding sel sehingga lebih keras dan tahan serangan hama. Sebaliknya asam amino juga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan mendukung proses asimilasi nutrisi bagi akar tanaman. Pemberian kalsium kelat asam amino pada tanaman dapat membantu memperkuat sistem kekebalan alami tanaman dan mengurangi penggunaan pestisida maupun fungisida. B. Sumber tambahan nutrisi nitrogen, hara N. Memiliki kadar N atau nitrogen yang cukup bagi tanaman. C. Agen chelating, atau pembawa. Terutama unsur kalsium, magnesium, besi, mangan, seng, tembaga, molibdenum, boron, selenium, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh tanaman ke dalam tanaman. Sehingga, asam amino bisa meningkatkan pemanfaatan berbagai nutrisi tanaman. D. Promotor dan katalis, terutama untuk sintesis berbagai enzim pada tanaman, dan memainkan peran penting dalam metabolisme tanaman. Tetapi, asam amino mudah berasimilasi dan terurai oleh bakteri di dalam tanah, sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai pupuk dasar dalam tanah. Sebaiknya, dibuat menjadi pupuk daun dan disemprotkan pada daun untuk memungkinkan tanaman menyerap asam amino dan elemen lainnya langsung melalui daun. Manfaat asam amino terhadap tanaman. 1. Menghindari stres lingkungan. Kondisi stres lingkungan seperti suhu tinggi, kelembaban rendah, kekeringan, serangan hama, banjir, atau fitotoksik akibat pestisida memiliki efek negatif terhadap metabolisme tanaman, menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi tanaman. Aplikasi asam amino akan meningkatkan daya tahan terhadap stres lingkungan. 2. Meningkatkan kandungan klorofil dan laju fotosintesis. Tingkat fotosintesis yang rendah akan berakibat pada berkurangnya sintesis karbohidrat. Aplikasi asam amino akan meningkatkan kandungan klorofil pada daun sehingga laju fotosintesis menjadi lebih tinggi. 3. Agen pembawai unsur hara mikro. Asam amino bila diaplikasikan bersama dengan nutrisi mikro, penyerapan dan transportasi unsur hara mikro akan lebih mudah. Asam glisin dan glutamat dalam asam amino adalah zat pembawa yang sangat efektif. 4. Sebagai hormon pengatur pertumbuhan tanaman. Asam amino adalah senyawa yang membentuk beberapa zat pengatur tumbuh. 5. Mengatur pembukaan stomata. Stomata berperan dalam regulasi keseimbangan kelembaban di dalam tanaman melalui proses transpirasi serta membantu pengangkutan transportasi nutrisi di dalam tanaman. 6. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Asam amino adalah nutrisi bagi mikroba tanah. Aplikasi asam amino ke dalam tanah akan meningkatkan aktivitas dan populasi mikroba menguntungkan. Keseimbangan dan aktivitas mikroba yang tinggi di dalam tanah akan memperbaiki mineralisasi bahan organik di dalam tanah, sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Demikian bahasan tentang asam amino, semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih banyak dan semoga